Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, adik-adik semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali kondisi sehat walafiat ya. Saya lihat semangatnya luar biasa. This is the last meeting ya dari praktikum kita ya, masih dari praktikum. Bukan berarti the last meeting kita bertemu di secara daring untuk praktikum Bank Mini maksud saya, tetapi nanti setelah ini akan Anda lewati lagi namanya program internship atau magang kilat di Bank Mini Syariah ya. Tetapi ada syarat-syarat yang ikut magang kilat itu atau internship itu hanya bagi orang-orang yang lulus praktikum. Ya, nanti mungkin beberapa minggu ke depan akan disampaikan nilai akhir dari praktikum. Ya, semua komponen nilai sudah masuk, alhamdulillah dari teller CS, FO dan AO. Ya, nah bagi saya sendiri yang bertanggung jawab untuk nilai FO dengan AO, ya nilai FO sudah ada, tetapi belum efektif. Ya, belum saya efektifkan. Sudah ada nilainya, tetapi masing-masing menunggu pembukaan rekeningnya. Ya, jadi kalau sudah buka rekening nasabahnya baru efektif nilainya. Ya, masih ada waktu kurang lebih Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi untuk membukakan nasabahnya rekening. Jadi bagi adik-adik yang sudah ada komitmen nasabah buka rekening, segera dilakukan pembukaan rekening. Ya, kemudian tulis berita acara bahwa sudah selesai buka rekening, karena itu nanti akan saya rekap. Ya, saya rekap dan menentukan nilai Anda. Jadi kalau umpamanya sudah komitmen kemudian tidak jadi buka rekening, ya berarti dianggap nasabahnya tidak ada atau nol. Tentu nilainya akan turun, ya. Nah, untuk nilai AO juga sudah ada, ya nilai AO. Saya sudah memeriksa hasil dari tugas final Anda. Ya mungkin sempat lihat di grup WA ya, agak seru ya. Ya karena saya banyak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ya, tapi tidak main cantik ya. Kalau main cantik mungkin saya tidak temukan ya, kalau main cantik, tapi sayangnya tidak main cantik ya. Ada beberapa, tapi nanti saya akan mengulang kembali ya. Jadi jangan berpikir bahwa lewat nih kelasku, mungkin di kelas yang hari Senin kan, lewat nih kelasku tidak disinggung, aman nih. Tapi nanti akan saya lihat kembali ya, nanti akan saya lihat kembali kesesuaian atau ada indikasi yang hanya mengambil proposal temannya ya. Sangat disayangkan karena yang memberikan pun juga kena ya, pasti marah itu yang diberikan dengan support. Kenapa juga tidak ganti namamu di bawah? Kira saya juga yang kena ya, karena masih ada namanya di atas, di bawah itu masih nama yang punya proposal pertama mungkin ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi account officer. Jadi saya akan mengevaluasi proposal yang sudah Anda buat, kemudian kita coba belajar untuk menganalisa ya. Jadi membuat proposal itu, proposal pembiayaan atau MRP yang Anda buat kemarin itu seharusnya tidak hanya sekedar dibuat, disalin ya, apalagi disalin, tetapi dipahami apa isi di dalam. Kenapa? Karena menjadi seorang account officer, yang kamu tulis akan kamu pertanggungjawabkan ya. Kamu pertanggungjawabkan kepada siapa? Nanti biasanya kamu dipanggil meeting oleh direksi, kamu akan presentasi depan direksi ya. Jadi akan dibuka itu proposal kamu, kemudian kamu akan mempromosikan nasabah kamu di depan direksi. Siapa dia, bagaimana usahanya, bagaimana kinerja keuangannya dan lain-lain. Dan tentunya kamu akan selalu siap untuk ditanya direksi. Nanti akan ditanya ini kenapa naik, ini kenapa turun. Ini nasabahnya kenapa begini produksinya, ini nasabah kenapa mesinnya sedikit sekali, ini nasabah kenapa pemasarannya hanya segini ya. Jadi begitu. Jadi kamu harus sebisa mungkin menguasai proposal pembiayaan yang kamu buat. Nah, tentu pasti yang hanya cuma menciplak ya, pasti tidak menguasai ya, karena cuma menciplak ya. Belum tentu juga orang yang membuat sendiri itu paham, apalagi orang yang hanya mengambil karyanya orang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk nilai, ya, alhamdulillah di untuk kelas manajemen A, nilainya cukup tinggi-tinggi semua ya. Nah, ya. Nilai terendah cuma 70, nilai standar itu 70 yang mungkin banyak yang tidak diisi, masih banyak yang merah-merahnya analisa keuangannya tidak diisi ya. Itu nilai terendah 70 ya. Itu standar-standar saja menurut saya ya.
Tetapi selain itu tidak ada lagi nilai lebih di atas nilai selain 70 melainkan nilai 100 ya. Jadi di kelas manajemen A ini cuma dua nilainya, 70 dengan 100 ya, sama yang tidak ada mengumpulkan. Salah lihat nih. Oh, nilai FO itu. Nilai FO. Ya, nilai AO ya. Oke. Saya koreksi untuk nilai AO ya, nilai tertinggi 100, nilai terendah 30. Nah, kenapa nilai terendah 30? Ya, karena tadi ya ada indikasi yang menurut saya nilainya MRP-nya sama, ya nilainya saya diskon ya. Jadi nilai paling rendah adalah 30 karena adanya indikasi menciplak. Nah, gitu ya. Oke, itu sudah konsekuensi karena sebelumnya saya sudah menyampaikan di awal ya. Untuk nilai tertinggi 100, kemudian ada 90, 80 ya, 75, mungkin dari rata-rata itu ada rata-rata 80 nilai untuk kelas manajemen A ya. Nilai yang 100 cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mungkin dari sisi analisa cukup tajam. Kemudian poin-poin yang sesuai template saya berikan itu diisi ya, diisi dengan baik. Penyusunan proposalnya juga cukup baik ya. Saya sebutkan aja namanya nih ya, Andini Ramadhani, kemudian Mita Ariska, Arni Ardani, Sri Wanda, Andi Wirawan, kemudian Sri Indah, kemudian Irfan Fajar. Ya, jadi itu yang mendapatkan nilai yang sempurna di nilai 100 ya. Oke, tetapi ada satu yang menurut saya sangat menarik dari manajemen A yang mempunyai nilai 100 ya, karena yang saya sampaikan di grup ada yang sampai 85 halaman ya. Nah, ini saya akan buka untuk bahan kita menganalisa proposal yang 85 halaman itu ya. Siapakah dia? Ada yang tahu siapa yang 85 halaman itu? Oke, saya share ya supaya kita sama-sama menganalisa proposal pembiayaan ya. Oke, sebentar. Nah ini punyanya si Arni Ardani. Mana Arni? Nih Arni yang 85 halaman nih ya. Arni berapa bulan mengerjakan ini MRP 85 halaman nih Arni? Sehari semalam? Iya, Pak. Sehari semalam? Wah, berarti non-stop. Mungkin tidak tidur barangkali mengerjakan ini ya. Oke, jadi ini MRP Arni Ardani ya, yang menurut saya cukup menarik karena beberapa tugas yang masuk untuk semester ini yang paling bagus ya. Gelombang sebelumnya juga ada yang sampai 90, kalau saya tidak salah 85 halaman ya, membahas mengenai PT Indofood kalau saya tidak salah kemarin. Nah ini proposalnya ya, jadi nama nasabahnya adalah Telkom, kemudian plafon pengajuan 5 miliar, tipe nasabah korporasi ya. Ini saya bahas terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa tipe nasabah di dalam perbankan ya. Ada nasabah yang UK atau usaha kecil yang biasanya itu plafon yang diajukan paling bermain di puluhan juta saja ya. Mungkin ada 500.000 yang kecil-kecil lah ya. Biasanya untuk penggunaan modal kerja. Jadi target pasarnya adalah pedagang-pedagang kecil UMKM. Ya, itu yang kita berikan pembiayaan yang masuk ke kategori UK, usaha kecil. Kemudian ada namanya small medium enterprise. Nah, ini di tengah-tengah nih, antara dia itu UMKM, tetapi UMKM menuju ke perusahaan yang agak lebih besar. Jadi plafon-plafon yang biasa diajukan itu sekitar miliaran ya, 2 miliaran sampai 10 mungkin. Kemudian ada namanya korporasi ya. Korporasi ini juga ada. Korporasi ini miliaran juga, bisa sampai dari 5 sampai mungkin ratusan miliar ya. Ratusan miliar. Ini yang korporasi. Sebenarnya tipe nasabah ini bukan hanya bisa dilihat dari berapa pengajuannya, tetapi dari berapa nilai asetnya. Tentu setara Telkom ya. Kalau setara Telkom ini pasti dia korporasi ya, karena memiliki aset yang sudah cukup besar ya. Nanti kita lihat di laporan keuangannya. Nggak tahu berapa asetnya Telkom. Triliun kah berapa atau miliar? Saya yakin triliun ya. Nah, jadi itu tipe-tipe nasabah. Kemudian
Berdasarkan surat nasabah, oke, bahwa dia ingin mengajukan pembiayaan 5 miliar di Bank Mini Syariah dengan penggunaan pembangunan pabrik baru. Jadi dia mau bangun pabrik nih, tapi dia butuh modal 5 miliar untuk ada bank yang mau berinvestasi membantu membangun pabrik. Rencananya jangka waktu yang diajukan untuk cicilannya adalah 60 bulan atau 5 tahun, akad yang digunakan musyarakah mutanakisah. Nah, jadi di bank syariah itu untuk melakukan suatu transaksi harus berdasarkan akad, ya. Jadi akad di bank syariah itu banyak. Mungkin kalau cuma di konvensional cuma satu, hutang piutang, ya, minjam duit, kembalikan duit, ada tambahan, ya. Tetapi kalau di bank syariah sesuai akadnya, ya. Ada akad mudharabah, musyarakah, wadiyah, ya, dari sisi pendanaan ada wadiyah, ya. Tapi kalau dari sisi pembiayaan itu musyarakah, mudharabah, ijarah muntahiyah bitamlik, ya, banyak akadnya, ya. Akad-akad inilah yang sesuai dengan Al-Qur'an dengan hadis, ya. Nah, akad digunakan untuk pengajuan ini adalah musyarakah mutanakisah. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu berkongsi, CK-CK istilahnya, ya. Tambah-tambah dulu ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi Telkom ini mau bangun pabrik. Kamu masih ingat RAB-nya berapa untuk bangun pabrik? Ada di slide-slide selanjutnya. Berapa RAB-nya untuk bangun pabrik? Ada yang ingat? Arni? Arni? Iya, Pak. Berapa RAB-nya untuk bangun pabrik ini? Berapa miliar? Ada itu, kamu tulis di bawah kan? Ada template-nya. Ada yang ingat berapa miliar? Pabriknya dibangun 12 miliar ya RAB-nya. Nanti ada di bawah itu. Sesuai template-nya dia ada di bawah. 12 miliar. Kemudian dia mempunyai modal atau dana sendiri 7 miliar. Sehingga dia kekurangan 5 miliar. Nah, kekurangan 5 miliar ini dia panggil Bank Mini. Bank Mini Syariah, saya mau buat pabrik nih. Total bikinnya itu 12 miliar. Saya punya uang 7 miliar. Mau enggak Bank Mini Syariah invest untuk sama-sama kita bangun pabrik? Nanti Bank Mini Syariah 5 miliar, saya 7 miliar. Nanti pabriknya kita milik bersama. Nah, kayak gitu kan. Terus kalau disetujui berarti Bank Mini Syariah mau membiayai sebesar 5 miliar sehingga pabrik tersebut dibangun. Nah, pada saat pabrik tersebut dibangun, tentunya siapa yang punya? Yang punya adalah Telkom dengan Bank Mini Syariah, tetapi sesuai dengan berapa porsinya. Siapa porsi kepemilikannya lebih banyak? Ya, itu Telkom, ya, karena Telkom 7 miliar, Bank Mini cuma 5 miliar, ya. Baik, kemudian dari bangun pabrik tersebut, tentunya pabrik tersebut nanti kan akan berproduksi dan memberikan keuntungan atau hasil. Nah, dari hasil itu, sebagai pemilik antara Telkom dengan Bank Mini Syariah, tentunya nanti akan dapat bagi hasil dari hasil keuntungan pabrik tersebut, ya. Nah, sekarang pabrik tersebut keuntungannya berapa? Ya, keuntungannya berapa? Nanti akan dilihat pada saat akhir bulan biasanya, ya. Nah, kalau umpamanya sudah ada untung, nanti untungnya akan dibagi bersama, ya, sesuai dengan berapa kesepakatan bagi-baginya. Mungkin kesepakatan di awal Bank Mini Syariah dengan Telkom mengatakan bahwa kita berakad hasilnya nanti yang ada kita bagi dua, artinya 50-50. Jadi setiap hasil yang didapatkan tiap bulan akan dibagi dua. 50% untuk Telkom, 50% untuk Bank Mini Syariah. Ya, jadi seperti itu. Bulan depan pun begitu, nanti akan dibagi lagi hasilnya. Tentu hasilnya pasti berbeda, tidak akan mungkin sama. Kalau hasilnya meningkat, berarti bagi hasilnya meningkat. Kalau hasilnya menurun, bagi hasilnya menurun. Nah, itu konsep musyarakah. Tetapi di sini ada mutanakisah, ada mutanakisahnya. Mutanakisah itu apa? Membeli porsi atau kepemilikan secara bertahap. Jadi dalam perjanjian ini PT Telkom itu bersedia untuk membeli sahamnya Bank Mini Syariah. Bank Mini Syariah ada saham? Ada. 5 miliar kan tadi dananya untuk bangun pabrik. Jadi setiap bagi hasil yang didapatkan oleh Telkom, dia gunakan atau dia berikan kepada Bank Mini Syariah untuk membeli porsi kepemilikan Bank Mini Syariah atas pabrik tersebut secara bertahap. Sehingga pada saat nanti akhir kontrak, Bank Mini Syariah sudah tidak punya hak lagi. Sahamnya sudah dibeli semua sama Telkom, sehingga Bank Mini Syariah sudah tidak bisa memiliki pabrik tersebut. Jadi pabrik tersebut sepenuhnya adalah milik Telkom. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep musyarakah mutanakisah. Musyarakah itu kerjasama, ada hasil dibagi. Mutanakisah itu pada saat hasilnya dibagi, hasilnya tersebut dipakai nasabah untuk membeli porsi kepemilikannya Bank Mini Syariah. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Oke, lanjut ke profil nasabah. Ya, ini pasti sama ya. Kamu sudah punya ini kan, ada head office-nya ada di mana, kemudian
pabriknya pun ada di mana, ya, dia masuk ke bidang usaha apa, izin-izin, pemegang saham, ya, jadi ada saham yang seri B, ada seri A, ya, di seri B itu ada pemerintah Indonesia, ya, publik, ya, ini ada Bank New York malahan, ya, ada juga dari luar, untuk ada juga seri B-nya, ya, secara individu, ya, Pak Bogi Wicaksono dan lain-lain. Ini konsep, ini pemilik saham dari Telkom, ya. Nominalnya wow, ya, cukup besar ini, 49 triliun. Nah, ya, 49 triliun modal dari Telkom. Oke, dari susunan manajemen, ya, ada beberapa, kalian bisa lihat sendiri, ya, ada Pak Rizal Malarangeng malahan, ya. Profil manajemennya, ya. Oke, ada beberapa yang menampilkan foto, ya, itu juga lumayan bagus, ya, itu memberikan nilai plus, jadi kita bisa lihat, oh, ini orang-orangnya. Jadi semakin bagus proposal yang kamu buat itu dengan gambar-gambar semakin baik. Kenapa? Karena apalagi terkait dengan masalah produksi, ya, harusnya gambar itu lebih banyak. Kenapa? Karena komite pembiayaan atau pemutus pembiayaan itu kan tidak terjun langsung ke lapangan. Tentunya mereka tidak melihat secara langsung ini Telkom. Jadi bagaimana caranya kita menampilkan secara visual di dalam proposal kita supaya komite itu lihat, oh, ini pabriknya, oh, ini ininya, ya, kayak gitu. Oke, ini hubungan perbankan atau BI checking-nya, ya. Jadi sudah ada beberapa angsuran dari nasabah, ya, PT Telkom. Info DHN, daftar hitam nasional. Daftar hitam nasional itu kalau orang masuk ke dalam daftar hitam nasional itu sudah tidak bisa dibiayai bank, tidak bisa buka rekening lagi di bank, ya. Di blacklist lah, ya. Apa yang menyebabkan itu orang masuk ke daftar hitam? Pertama, karena dia pernah berhubungan dengan bank di mana rekeningnya itu digunakan dalam hal kasus, dalam hal penerimaan dana-dana hasil pencucian uang, menerima dana-dana teroris, ya, atau pernah melakukan pembayaran mengeluarkan cek tetapi ceknya cek kosong, ya. Jadi itu akan masuk ke daftar hitam nasional itu, sehingga dia tidak akan dimungkinkan lagi untuk berhubungan lagi dengan pihak perbankan, ya. Nah, untuk analisa usaha ini deskripsi siapa itu Telkom, ya. Kita sama-sama tahu Telkom itu seperti apa, produknya telekomunikasi, ya. Pertama, sambungan kabel tidak bergerak yang dulu, ya. Kemudian ini model spesifikasinya, kemudian Telkom seluler, ya, ada Halo, ya, Telkomsel kartu Halo, ya, modelnya seperti ini ada kartu as juga, ya, kemudian dia melayani jasa layanan internet, tentunya jasa layanan internet ini yang sama-sama kita ketahui ada Speedy dan lain-lain, ya, itu punya Telkom. Oke, ini dijelaskan sama Arni ini mengenai layanan-layanannya secara lengkap. Arni ini ada di website, ya, Arni? Iya, Pak. Ada di situs resmi Telkom. Iya, ada di situsnya Telkom, ya, atau di luar? Ada sebagian tidak ada, Pak. Oh, ada sebagian tidak. Berarti kamu memang inisiatif untuk mencari, ya. Ada juga di kelas perbankan juga, ya, cukup bagus karena dia mencari di luar juga selain di situs Telkom, ya. Jasa integrasi konten, ini banyak disampaikan spesifikasi dari produk Telkom, ya. Jadi sehingga komite tahu, wah, lumayan banyak ini. Telkom punya diversifikasi produk yang cukup banyak, ya. IndiHome tentunya, Flexi, ya, Speedy, ya, Telkom VPN, ya. Nah, ini semua model-model produknya. Televisi berlangganan pun ada Gruvia. Gruvia punya Telkom, ya. Kemudian ada Telkom Vision, UCTV, ya. Kalau kita langganan IndiHome satu paket dengan UCTV. Kemudian kegunaan-kegunaan apa, keuntungan-keuntungan atau kehebatan produknya seperti apa, internetnya seperti apa, itu semua dijelaskan, ya. Nah, ini saya tahu nih karena saya punya IndiHome, ya. TV storage, TV on demand, video on demand, karaoke, ini kelebihan dari IndiHome, ya, yang membedakan dia dengan TV-TV langganan lainnya. Kemudian channel sangat beragam. Nah, keunggulan produk kartu Telkomsel, jadi dibandingkan antara As, Simpati dengan kartu Halo, ya, harganya. Jadi semua akhirnya komite tahu, ya, bahwa masing-masing produk dari Telkom ini, apalagi yang berkaitan dengan kartu perdana, kartu telepon, ya, masing-masing punya kelebihan-kelebihan yang menarik, ya, dan kemudian beda dan bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, ya. Karena ada yang murah, ada yang lumayan mahal, ya, kayak gitu. Oke, kartu as dan lain-lain, ya. Nah, ini dijelaskan semua nih di proposal ini, ya. Keunggulan produk Telkomsel dari sisi operatornya seperti apa? Apakah ada produk pengganti, ya? Nah, ini juga ada dijelaskan. Kemudian pelanggan, ya. Ini dijelaskan pelanggan Telkom itu seberapa banyak, ya.
Yang menarik juga ini ya. Ini Arni dapat data jumlah pelanggan Telkom. Ya. Jadi ada beberapa IndiHome, telepon berapa. Ini ambil sampel, mungkin di daerah mana ini ambil sampelnya ini. Oke, kemudian punya mitra ya, 10 profil yang menjalin kemitraan. Ada PT Siemens, PT NSC Indonesia, ya, Industri Telekomunikasi Indonesia, ini mitra-mitranya. Alcatel, ya betul, ya Alcatel masuk ke mitra Telkom, Singtel dan lain-lain. Oke, kemudian faktor pendorong pelanggan untuk membeli produk. Apa yang menyebabkan pelanggan tersebut membeli produk? Nah, ini juga dijelaskan di sini bagaimana posisi tawar-menawarnya, supplier, ya, kabel tentunya, ya. Mungkin dalam hal PT Telkom itu memasang jaringan, ya, tentu dia membutuhkan kabel, ya, kabelnya. Nah, ini dijelaskan bahwa ada supplier kabelnya dan jenis-jenis kabelnya seperti apa. Pemasok besar PT Inti, oke. Market kompetisi Telkomsel, posisi tawar menawarnya seperti apa, analisa produksi, berapa jumlah ininya apa? Berapa jumlah apanya nih? Permintaan, ya, kemudian berapa dia memproduksi, lokasi pabrik, ya, dijelaskan lagi proses bisnis Telkom seperti apa, pengelolaan bahan bakunya seperti apa, ya, oke. Rencana manajemen ke depan seperti apa? Nah, ini sekarang sudah di 2021, strategi penjualannya, dia punya beberapa saluran, ya, ada Plaza Telkom, Grapari, Contact Center, ya, ini adalah jaringan-jaringan distribusinya. Oke, kemudian strategi penjualan khusus kartu halo seperti apa, kartu simpati seperti apa, kartu A seperti apa, ya. Strategi promosi. Oke, promosi penjualan, produk pricing, strategi harga, ya, bagaimana harga halo, Telkomsel, simpati, AS, ya. Oke, IndiHome seperti apa. Jadi dikupas tuntas di poin dari produk, ya. Oke, saya next ke bawah, ini SWOT, strength, weakness, opportunity, apa yang menjadi kekuatan Telkom, apa yang menjadi kelemahan, ya, apa menjadi peluangnya, ya, analisis SWOT-nya dibuat juga. Ada juga beberapa yang membuat SWOT, ya, tapi tidak selengkap ini. Persaingan, ini dianalisa persaingan antara Telkomsel XL, ya. Nah, jadi disampaikan Telkomsel mungkin dari harga lebih mahal, oh ya betul, ya, XL mungkin lebih murah, tapi kecepatan jaringan seperti apa, ya, bisa diadu. Jadi akhirnya bisa tahu bahwa saingan Telkomsel ini ada XL, tetapi apa yang menjadi keunggulan Telkomsel dibandingkan XL. Nah, oke, dari jumlah laba bersihnya juga, berarti Arni ini mengambil data Excel dengan melihat Excel berapa, ya, kemudian membandingkannya dengan berapa jumlah laba bersih dari Telkomsel. Pendapatan pun seperti itu, jadi dibandingkan antara Telkomsel dengan Excel. Analisa kualitatif, bagaimana perkembangan telekomunikasi, ya, dilihat secara mengglobal atau dunia. Nah, ini ada dilihat di Amerika dengan Cina, perbandingannya bagaimana potensi bisnisnya ke depan, ya. Ini sudah disampaikan dengan grafik. Ini grafik saham Telkom punya prospek cerah pada masa mendatang, tapi saya lihat kok turun, ya. Daily candle April, Juli, Oktober, ya. Nah, saya tidak tahu ini datanya ada sempat naik, sempat turun tetapi naik lagi sekarang. Ya, ini kondisinya naik lagi nih terakhir di Oktober, ya. Oke, posisi usaha nasabah, kemudian data kompetitornya, Excel Asiata, ada Indosat tentunya, Smartfren ada 3, kemudian ada lagi 3, ya. Analisa keuangan, neracanya sudah ditampilkan, asetnya 246 T, ya, aset Telkom. 246 triliun, ini aset Telkom. Kemudian laba ruginya membukukan laba 29 T di 2020, ya. Nah, 29 T di 2020. Dan rasio-rasio keuangannya tentunya akan dihitung sendiri nih. Rasio keuangan dihitung manual berdasarkan laporan keuangan. Oke, atau aset turnover, ya. Betul ini hitungannya, Arni? Arni? Ya, Pak. Nah, iya kan sudah belajar mengenai analisa laporan keuangan kan? Sementara, siapa dosennya itu?
Pak Miftah. Siapa Pak Miftah? Oke, kemudian kebutuhan pembiayaan. Nah, ini seperti saya katakan tadi ya. Jadi RAB-nya 12 miliar untuk membangun sivilnya 4 miliar, mekanikalnya 7 miliar, elektrikalnya 1 miliar. Totalnya 12. Pembiayaan dari Bank Mini dia minta untuk 5 miliar, Bank Mini bisa membantu pembangunan tersebut, self financing-nya 7 miliar ya. Oke, ya ini cash flow. Jadi cash flow itu pendapatan kamu bagi 12. Tadi pendapatannya kalau saya tidak salah, inflow itu kan pendapatan, kas yang masuk ya. Rata-rata di pendapatan. Nah, pendapatannya tadi kita kembali ke neraca, pendapatannya berapa? Oke, pendapatannya itu 136T bagi 12. 136T bagi 12, hampir 1T ya berarti, 1T lebih ya. 1 triliun lebih. Nah, ini 164 miliar nih Arni ya. Kamu bagaimana cara kamu hitung? Kemudian outflow Di laporan keuangan cash flow-nya aku Oh, ambil. kamu langsung lihat cash flow di laporan keuangan. Ya. Oh, tapi cash flow-nya itu pasti dia akan melihat cash flow di tahun depan. Jadi dia tidak mengambil dasar di tahun 2020 ya. Tapi seharusnya bisa kamu menggunakan data historis 2020 semua pendapatan kamu bagi 12 ya. Tapi kalau kamu ambil di cash flow-nya yang langsung ada di Telkom, mungkin itu dari berbagai asumsi. Itu sudah masuk asumsi ya. Jadi cash flow yang ada di nasabah yang buat memang bagus kita ambil dari situ. Kenapa? Karena dia memperlihatkan asumsi-asumsi yang ada. Umpamanya asumsi ada terjadi kenaikan penjualan sebesar berapa, kemudian nanti di tahun berapa dia investasi apa ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi kemarin saya mengarahkan untuk membuat cash flow yang standar atau sederhana tanpa asumsi. Kalau tanpa asumsi, dilihat saja dari laporan keuangan sebelumnya 2020, kemudian kamu bagi 12, kamu dapat per bulan. Nah, jadi hitungannya seperti itu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau kita lihat ending cash flow-nya masih cukup banyak ya. Ini ending cash flow-nya masih ada 2 miliar sekian sekian sekian, artinya Telkom ini masih mampu mempunyai ending cash yang cukup baik karena positif dan cukup besar. Tapi kalau di sini sudah negatif, kemarin kelas manajemen Indosat ya. Nah, itu Indosat negatif itu. Ya, semua negatif 50 miliar sekian. Jadi sehingga itu kita memutuskan untuk kita tidak biayai. Kenapa? Kalau kita biayai, nanti malah justru akan mengganggu kinerja keuangannya Indosat. Sehingga kemarin proposal pembiayaan kita sama-sama simpulkan kita tolak itu. Indosat memang mengalami penurunan sekarang ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau Telkomsel masih cukup baik karena ending cash flow-nya masih positif dan cukup besar. Ya. Oke, analisa jaminan ya. Jadi yang akan dijaminkan adalah tanah bangunan milik Telkom, harga pasarnya 20 triliun, 20 miliar ya. Jadi jaminan yang diserahkan nasabah oleh perbankan itu akan dinilai terlebih dahulu. Dia akan meminta penilaian dari luar independen untuk menilai berapa ini nilai tanah bangunannya ini, berapa nilai gedungnya, berapa nilai tanahnya dan lain-lain. Nah, setelah dinilai nilainya 20 miliar. Kemudian Anda nilai likuidasi. Nilai likuidasi ini adalah 70% dari nilai pasar, ya, hitungannya. Apa nilai likuidasi? Adalah nilai jual cepat, ya. Jadi ini dianggap bahwa kalau aset itu dijual untuk menutupi hutang, laku paling cepat itu laku berada di nilai 14 miliar. Kalau kita jual 14 miliar, cepat itu laku. Nah, jadi dasarnya seperti itu. Tentunya kalau dengan nilai likuidasi 14 miliar, hutangnya cuma 5 miliar, itu kan pasti masuk ya. Utangnya kan cuma 5 miliar, nilai likuidasinya 14. Jadi nilai likuidasi masih di atas dari nilai pembiayaannya. Jadi jaminan ini bisa dijaminkan. Oke, kemudian dari jenis risiko ya, manajemen risikonya, bagaimana berkaitan dengan owner, apa-apa saja masalahnya, kemudian bagaimana mitigasinya, industri risknya seperti apa, ya, market risk atau risiko pasarnya seperti apa, ya, jadi disampaikan di sini dan bagaimana mitigasinya. Oke. Kemudian kesimpulannya seperti apa, kemudian ditandatangani oleh AO-nya ya dan ditandatangani oleh saya sendiri. Baik ya, ini punya Arni ya. Jadi analisanya sudah cukup bagus, mendalam ya, sangat lengkap. Jadi biasanya kalau kita pada meeting direksi, kita akan menyampaikan saja poin-poinnya. Jadi proposal sebanyak ini akan diringkas lagi oleh bagian-bagian tertentu yang ada di sebelum masuk ke komite pembiayaan. Jadi ada diringkas.
Malah bisa saja diputuskan di awal sebelum masuk ke direksi. Kalau umpamanya unit pemeriksa tersebut tidak meyakini proposal ini data-datanya masih kurang dan lain-lain, nah itu tidak akan dilanjutkan ke komite pembiayaan. Ya, jadi memang harus disampaikan di awal sangat lengkap nanti karena akan diseleksi lagi atau akan dilihat lagi atau akan diringkas lagi oleh bagian atau unit-unit tertentu yang ada di bank. Jadi sehingga pada saat masuk direksi itu hanya poin-poin pentingnya saja yang direksi baca. Kenapa? Karena direksi sudah mempercayakan bagian-bagian tertentu itu untuk bisa meringkas ya dan menganalisa sebelum masuk ke komite pembiayaan. Jadi sudah dipelajari memang sama bagian-bagian tertentu ya. Baik ya, ini membuat proposal pembiayaan. Nanti kamu rasakan juga, siapa tahu nanti kamu nanti berkarir di bank dan kemudian jadi account officer atau jadi AO corporate ya. Jadi kamu akan membuat hal seperti ini juga ya. Tapi lumayan lah ya. Jadi kalau membuat ini kan biasa bonus-bonusnya juga lumayan ya. Jadi bonus-bonusnya juga lumayan. Sehingga memang yang dibutuhkan adalah analisa. Makanya kenapa saya katakan kemarin bahwa kalau jadi marketing jadi AO itu kamu jadi pintar. Kenapa? Karena kamu harus masuk ke bisnis nasabah, belajar bagaimana bisnisnya berjalan, ya itu baru satu nasabah. Tentu kalau kamu memprospek nasabah lain atau memproses nasabah lain lagi, ya tentunya lain lagi. Ya kamu pasti akan lebih akan lebih pintar lagi mengenai bisnis tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, adik-adik, ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nur Maulina, baik-baik Nur Maulina. Oke, ada yang ingin tanya? Jika tidak ada ya, tolong untuk tugas atau pembukaan rekening segera di follow up ya. Jadi dari sini nanti sudah selesai praktikum kita. Sekaligus saya menyampaikan mohon maaf jika selama berinteraksi kurang lebih 1 bulan ya, 4 pertemuan terkait marketing ya, mungkin ada yang kurang berkenan. Tetapi seperti itu ya, jadi saya suka mempressure, saya suka menekan ya. Jadi yang biasa kalau saya berikan tugas final waktunya cukup singkat, kemudian harus dikerjakan cepat, kemudian saya selalu mengingatkan sudah injury time ya, kayak begitu ya. Karena memang begitu ya, kalau nanti suatu saat kita bekerja itu makanya di lowongan pekerjaan itu bersedia bekerja di bawah tekanan. Nah, karena memang banyak tekanan nanti yang akan kalian rasakan di dunia kerja kalau kalian memang sudah bekerja, apalagi di perbankan ya. Apalagi jadi marketing itu. Ya. Karena tiap hari kita harus meeting, apa yang harus kita bilang? Setiap meeting kita ditanya, kamu mau kemana hari ini? Ya, mau ke sini Pak, mau ke sini Pak, mau ke sini Pak. Nah, sore hari nanti meeting lagi. Gimana hasilnya? Sudah ketemu enggak dengan nasabahnya? Iya Pak, sudah ketemu ya. Besok lagi begitu. Jadi kalau jadi marketing itu kita biasanya pada saat pulang kita harus sudah berpikir besok saya mau kemana, karena pasti akan ditanya kamu mau kemana besok ya, gitu ya, kamu mau kemana. Jadi makanya intinya adalah selalu perbanyak prospek. Kerjanya marketing itu cuma bersilaturahmi saja ya, menambah teman ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu teman yang satu, kita bisa dapatkan teman yang lain dengan bertanya kepada dia, siapa lagi yang kira-kira teman yang bisa saya temui ya. Jadi nanti dia akan sampai, oh ada teman saya, nanti coba datanglah ketemu sama dia. Jadi kita akan menambah terus teman di situ ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik adik-adik ya, saya rasa cukup ya. Kita ketemu nanti pada saat internship insya Allah ya. Saya tidak tahu internshipnya apakah model offline atau online ya. Kalau umpama nanti kita lihat lah ya. Kalau offline tentunya kamu akan magangnya langsung di Bank Mini. Tapi sepertinya masih tetap online. Kalau online cuma secara virtual saja. Ya, nanti akan dibahas di situ mengenai hal-hal yang tidak dibahas di praktikum. Nanti akan dibahas di internship, semacam mungkin hitung uang ya. Kamu akan dilatih belajar hitung uang teller, kemudian mengenali uang palsu. Ya itu kan semua tidak diajar kemarin pada saat praktikum kan. Nah, nanti kamu akan belajar di internship seperti itu, ya. Oke, saya rasa cukup ya, sampai ketemu di internship nanti. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.